Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Halo, apa kabar sayang-sayangku yang sudah mengklik video ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, amin. Banyak orang yang berpikir menekan tombol like and subscribe itu sangatlah susah. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, segeralah memanjakan jari-jari kalian dengan menekan tombol like and subscribe. Apakah kalian mengenali beliau ini? Namanya tidak asing bagi sebagian orang. Ia seorang filsuf, Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira, Makedonia, pada 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah ahli fisika. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena dan belajar di Akademi Plato. Ia menetap selama 20 tahun hingga Plato meninggal. Melalui Plato, ia mempelajari segala hal yang berbau filosofis. Pada 342 sebelum Masehi, ia kembali ke Makedonia dan bekerja sebagai guru dari Alexander Agung semasa kecil selama beberapa tahun. Pada 335 sebelum Masehi, Alexander naik tahta kerajaan. Selanjutnya, Aristoteles kembali ke Athena dan membuka sekolah bernama Lyceum, tinggal di Athena selama 12 tahun. Saat itu, ia menerima dana dari Alexander untuk melakukan penyelidikan. Meskipun demikian, Aristoteles tetap mengecam kediktatoran Alexander, terutama saat sepupunya dihukum mati karena tuduhan berkhianat. Oleh karena itu, Alexander memiliki pikiran untuk membunuh Aristoteles. Namun akhirnya, Alexander mati pada 323 sebelum Masehi. Sebelumnya, Aristoteles menikah dengan Pitias yang tak lama kemudian juga meninggal. Aristoteles menikah lagi dengan Herpilis dan memiliki anak laki-laki bernama Nikomachus. Ia pun mati saat masa pembuangan pada usia 62 tahun. Aristoteles menghasilkan 170 buku dan 47 karyanya masih bertahan. Ia menulis tentang astronomi, zoologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, anatomi, psikologi, dan pengetahuan lain seputar Yunani purba. Ia juga menulis tentang etika, metafisika, teologi, estetika, pendidikan, puisi, adat istiadat, dan konstitusi Athena. Dalam tulisannya, terdapat metodologi studi perbandingan antar negara. Dari penelitiannya, hasil karyanya yang penting adalah mengenai teori logika. Dalam setiap penelitiannya, ia ahli dalam mengatur kata berpikir, merumuskan kaidah dan jenis-jenisnya, serta dasar berpikir di banyak bidang ilmu pengetahuan. Ia juga selalu mengutarakan pendapat-pendapatnya secara praktis. Karya-karya yang ia buat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Arab, Itali, Ibrani, Jerman, Inggris, bahkan Indonesia. Dia juga menciptakan istilah-istilah yang masih digunakan hingga kini, seperti informasi, relasi, energi, kuantitas, individu, substansi, materi, dan esensi. Temuan Aristoteles yang akrab diketahui orang adalah mengenai pembuktian bahwa bumi bulat. Pembuktian itu dilakukan dengan cara melihat gerhana. Ia juga yang membagi jenis-jenis kata seperti kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Aristoteles juga menjadi orang pertama yang mengklasifikasikan spesies biologis secara sistematis. Ia menggambarkan analisis kritis mengenai hukum alam dan keseimbangan pada alam. Pemikiran Aristoteles membawa pengaruh pada penulis dan filosof sesudahnya. Misalnya Ibnu Rushd, seorang filosof Arab yang mencoba menggabungkan antara teologi Islam dan rasionalisme Aristoteles. Filosof lain yang terpengaruh antara lain Maimonides dengan sintesis Yudaisme dan Thomas Aquinas dengan Summa Theologia. Ia seringkali mendapat sebutan hebat karena pemikirannya, seperti Bapak Peradaban Barat, Bapak Ensiklopedi, Bapak Ilmu Pengetahuan atau Guru para ilmuwan. Di sisi lain, pemikiran Aristoteles juga mengundang banyak kritik. Misalnya, ia mendukung perbudakan karena dianggap sejalan dengan hukum alam, dan menganggap rendah martabat perempuan dibandingkan laki-laki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Next time video. Tapi